Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Fauzi Muslim dengan NPM 10222 032. Saya kelas A22 akuntansi. Di sini saya akan melakukan tugas kelas dengan judul analisis data besar atau analisis big data. Nah, data besar atau big data telah menjadi fenomena yang semakin penting di era digital saat ini. Nah, analisis data besar memungkinkan organisasi untuk mengungkap wawasan berharga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang baik. Sehingga artinya apa? Nah, dari analisis data besar ini bisa mengambil keputusan yang lebih baik karena sudah dianalisis sebelumnya. Kemudian ada definisi dan pentingnya data besar. Definisinya apa? Nah, data besar mengacu pada kumpulan data yang sangat besar atau kompleks dan terus berkembang yang tidak dapat diolah dengan menggunakan alat tradisional. Jadi, analisis big data ini adalah analisis yang menggunakan teknologi yang sangat baik dan mumpuni untuk saat ini. Tidak bisa menggunakan sama sekali alat tradisional. Lalu apa sih pentingnya dari analisis big data? Nah, pentingnya adalah analisis data bisa memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan proses, memprediksi tren, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Lalu di sini ada sumber dan jenis data besar. Sumber data besar sumbernya dari mana? Nah, data dapat berasal dari berbagai sumber, seperti bisa media sosial, perangkat IoT, atau yang bisa disebut Internet of Things yang pernah dipelajari sebelumnya, lalu dan transaksi bisnis. Nah, sumbernya itu dari situ. Lalu ada jenis data besar. Nah, jenisnya itu data besar mencakup berbagai jenis data, bisa seperti teks, gambar, video, dan data terstruktur. Lalu karakteristik data besar adalah, nah, data besar memiliki karakteristik 3V atau volume, kecepatan, dan variasi. Nah, lalu ada poin di mana adalah tantangan dalam analisis data besar. Yang pertama, tantangannya yaitu data besar seringkali tidak terstruktur dan berasal dari berbagai sumber yang berbeda. Nah, ini pun bisa menjadi tantangan karena sumber-sumbernya pun bisa dari berbeda-beda. Nah, tidak hanya dari satu sumber, melainkan banyak sumber yang bisa menganalisis data besar tersebut. Lalu, di sini tantangannya adalah kapasitas komputasi. Nah, analisis data besar membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang canggih untuk mengelola dan memproses jumlah besar data. Jadi, artinya apa? Di sini, kapasitas komputasi atau kapasitas data besar bisa mencakup dari perangkat lunak. Kalau perangkat lunaknya yang lebih kecil, maka data besar pun tidak mungkin masuk semuanya. Ada batasannya. Tetapi jika kita menggunakan perangkat lunak yang canggih atau yang RAM yang lebih gede, bisa mengakses data yang lebih besar, itu lebih baik lagi. Dan yang ketiga, yaitu keamanan dan privasi. Nah, di keamanan ini, menjaga keamanan dan privasi data besar menjadi tantangan penting dalam analisis data besar. Nah, di sini kenapa keamanan dan privasi jadi tantangan? Karena di sekarang ini banyak sekali hacker-hacker yang pintar yang bisa masuk ke dalam data dan mengobrak-abrik data tersebut. Kemudian teknik-teknik analisis data besar. Yang pertama ada machine learning. Teknik ini memungkinkan model untuk belajar secara otomatis dari data dan membuat prediksi yang akurat. Lalu ada analisis sentimen. Analisis dapat mengidentifikasi emosi dalam data teks seperti media sosial. Adapun yang ketiga yaitu analisis prediktif. Teknik ini menggunakan data historis untuk membuat prediksi tentang kejadian di masa depan. Lalu peran
teknologi dalam analisis data besar. Yang pertama, ada pun perannya itu cloud computing. Apa sih cloud computing? Yaitu menyediakan skalabilitas dan fleksibilitas dalam menyimpan dan memproses data besar. Lalu ada big data platforms seperti Hadoop dan Spark menggunakan manajemen dan analisis data besar. Ketiga ada Internet of Things, menghasilkan data besar melalui perangkat terhubung yang dapat dianalisis. Nah, adapun manfaat data besar bagi bisnis. Yang pertama, yaitu peningkatan efisiensi. Nah, di sini mengoptimalkan proses bisnis dan mengambil keputusan yang lebih baik. Dari analisis data besar, bisa diambil keputusan-keputusan yang mana sih yang lebih baik, sehingga bisa meningkatkan kinerja dari perusahaan dan efisiensi dari perusahaan. Kemudian ada peningkatan pendapatan. Nah, di sini mengidentifikasi peluang baru untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Poin ketiga itu peningkatan pengalaman pelanggan. Nah, di sini memahami preferensi dan perilaku pelanggan untuk memberikan layanan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan prospek masa depan. Nah, kesimpulannya, analisis data besar telah menjadi komponen penting bagi organisasi modern untuk mendorong inovasi, meningkatkan efisiensi, dan mempertahankan keunggulan kompetitif di masa depan. Diharapkan bahwa analisis data besar akan semakin berkembang dan memainkan peran yang semakin vital dalam pengambilan keputusan strategis. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.